Sebenarnya sih kalau saya tadi ceritanya banyak lebih pada konsep membangun usaha di bidang online ya. Membangun usaha di bidang online mungkin strateginya seperti itu. Trik khususnya ya memanfaatkan dunia online, semak itu dari jualan ataupun bikin jasa ataupun bikin aplikasi di situ. Mungkin ini prinsip yang saya pegang. Boleh kalah modal tapi jangan pernah kalah akal. Nama saya Kito dari Citra Novia, Garut, Bali. Dalam seminar Pak Anton tadi, saya dapat lebih berani untuk memulai bisnis saya dapat lebih berani untuk membuat bisnis tanpa modal karena beliau sendiri sudah pernah mencobanya dan beliau sendiri terbukti sekarang sudah sukses untuk dalam bisnisnya. Terima kasih. Halo Mas Bro, Jeng Sis Juragan, salam hebat luar biasa. Nah, jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kaila Diskus, channel yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Nah, di sesi ini kita akan cerita tentang inspirasi, khususnya tentang mindset ya. Kenapa? Karena sukses tidaknya apa yang kita lakukan itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka yang kita lakukan pun itu akan sukses, akan membawakan hasil yang sukses ya. Ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Ketika orang akan pergi ke bulan, dia berpikir dulu mau pergi ke bulan atau tahu-tahu tiba di bulan sana langsung. Nah, tentunya ketika orang akan pergi ke bulan, dia berpikir dulu pergi ke bulan, baru dari pikirannya akan terwujud tindakan sehingga dia bisa pergi ke bulan. Nah, mungkin teman-teman pernah membaca sebuah buku yang berjudul Cash Flow Quadrant ya. Ini buku zaman dulu, zaman saya muda dulu ya. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang itu nggak baca buku secara tertulis, mungkin lebih baca digital ya, buku digital ataupun YouTube ya. Dan bagi yang pertama ketemu channel Kaila Diskus, di sini kita akan mengupas tentang mindset ya. Oke. Nah, di buku Cash Flow Quadrant itu dijelaskan tentang 4 kuadran. Yang pertama itu employee, yaitu orang yang bekerja pada orang lain atau pada sebuah perusahaan ataupun pada negara ya, employee. Itu namanya employee. Yang kedua itu self-employed. Self-employed ini orang yang pekerja mandiri, bekerja secara mandiri. Dia bekerja bukan sama perusahaan, tapi dia bekerja secara sendirian, bosnya dia sendiri ya. Nah, terus yang ketiga itu business owner ya, orang yang punya bisnis, dia mempekerjakan orang lain, dia punya perusahaan seperti itu. Dan yang keempat itu investor. Investor itu orang yang menanamkan investasi. Nah, apa bedanya? Bedanya orang bisa jadi investor, jadi bisnismen, jadi self-employed, jadi employee. Itu bedanya adalah di mindsetnya, pola pikirnya ya. Banyak orang mencoba itu misalnya pindah dari karyawan itu menjadi seorang pebisnis, ataupun dari self-employed menjadi seorang pebisnis, akhirnya gagal. Kenapa? Karena itu mindsetnya nggak pindah seperti itu ya. Jadi mau pindah kuadran, tindakannya pindah, tapi mindsetnya nggak pindah seperti itu ya. Jadi pola pikirnya, dia menjalankan bisnis dengan pola pikir seorang karyawan. Ini biasanya akan gagal ujung-ujungnya ya. Contohnya, seorang karyawan dia terbiasa mendapatkan gaji secara bulanan, secara rutin. Nah, sedangkan di bisnis itu mindsetnya beda. Di awal-awal seorang calon pebisnis itu menjalankan usaha belum tentu dapat uang ya, apalagi yang gaji secara rutin, nggak ada gajinya seperti itu. Jadi mendapatkan belum pasti di awal-awal ya. Itu kenapa? Karena dia baru membangun sebuah sistem usaha seperti itu. Nah, dalam ternak diskus pun ataupun breeding diskus
itu kenapa ada orang yang gagal, itu menurut saya karena dia menjalankan ternak diskus, tapi mindsetnya bukan sebagai seorang pebisnis. Nah, jadi ketika dia gagal, dia bilang, aduh ini nggak ada hasilnya, aku udah keluar duitnya banyak, udah beli induk yang mahal, ataupun udah pelihara induk dari kecil ukuran 2 inci hingga ke 4 inci, udah 1 tahun, tapi hasilnya nggak ada. Capek aja lah usaha seperti ini, ya. Itu. Kenapa? Karena dia mengharapkan penghasilan yang langsung jadi, ya. Padahal membangun usaha atau membangun bisnis itu bertahap, ya. Itu nggak langsung kelihatan uang di awal. Nah, di video saya yang sebelumnya, bagi yang belum menonton itu, saya ada jelaskan bahwa mindset sukses itu ketika kita menjalankan usaha itu, kalau saya pribadi, saya anggap sebagai belajar ataupun sebagai hobi. Salah satu dari dua itu atau dua-duanya. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, oh ini saya belajar. Seperti di video saya yang lain saya cerita, itu 1 tank buraya saya mati semua, ya. Tapi saya nggak kecewa, ya kecewa sih ada juga lah. Mungkin dulu kalau di awal-awal cuma satu induk langsung 1 tank mati, kecewa juga, ya. Itu. Kalau sekarang lain, induknya banyak dan anaknya banyak, ya. Jadi saya nggak kecewa, saya anggap belajar, ya. Di awal-awal saya dulu punya 1 induk juga sih, gagal. Cuma karena saya mindset awalnya itu, wah udah, ini saya belajar. Jadi ketika gagal saya pelajari apa gagalnya, penyebabnya apa, dan cara ngatasinya gimana. Saya baca-baca buku, ya. Dan ketika saya baca buku ternyata saya tahu apa yang saya alami itu normal, semua orang mengalami, ya. Nah, jadi mindset sukses yang saya mau sharing di sini itu adalah, bila ingin sukses, miliki mindset sukses yang sesuai yang kita jalani. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis, itu milikilah mindset seorang pebisnis, ya. Jangan jalani bisnis tapi dengan mindset seorang employee ataupun self-employed. Itu lain sekali, ya. Ada paman saya, ya bukan paman dekat sih, kalau saya bilangnya itu paman, tapi dia belum tentu juga aku paman karena dia orangnya kaya sekali, ya, punya hotel, punya perkebunan, punya apa-apa lah. Dia waktu itu invest berapa M di perkebunan sawit, kalau nggak salah mungkin 5M 10M. Kalau ukuran kebun sawit sih nggak begitu gede ya, 5M 10M, tapi kalau ukuran usaha ya itu gede sekali, 5M. Dan ketika invest di sawit itu bangun, 5 tahun kemudian sawitnya nggak panen, gila loh. Bayangin sekali, 5M diinvest aja dalam 5 tahun, 5 tahun nggak dapat apa-apa. Nah, kalau seorang yang punya mindset bisnis, dia mungkin nggak akan kecewa. Dan memang paman saya itu nggak kecewa, dia bilang ya udah belajar ini. Waduh, saya bilang belajarnya gede sekali nih, biayanya 5M. Kalau diskus biayanya 5M, udah banyak orang nyerah, ya. Kita biaya 500.000 aja, ada teman-teman yang, aduh mati aku 500.000 beli diskus, mahal banget, ya. Diskus per 1,5 juta, aduh mahal banget kok. 2 juta, aduh mahal banget, ya. Bayangin kalau bandingin yang tadi 5M, ya. Itu. Nah, orang bangun hotel juga, bayangin zaman sekarang, zaman corona, hotel pada sepi. Padahal bangun hotelnya saya yakin itu 5M ke atas itu, kalau hotel yang bintang 4, bintang 5, jauh puluhan M, ya. Mungkin kalau yang bukan punya mental bisnis udah stres. Tapi biasanya nggak punya mental bisnis pun nggak mungkin pula bisa bikin hotel yang seharga 5M ke atas, ya. Boro-boro jauh lah, nggak bakal punya hotel juga kalau belum punya mental bisnisnya, ya. Itu pasti mengikutin. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang menjalankan usaha ataupun yang khusus tentang diskus, breeding diskus, jalanilah breeding diskus ini dengan mindset bisnis, seorang pebisnis, ya. Nah, apa saja mindset seorang pebisnis? Ya itu tadi, itu hasilnya bisa jadi tidak kelihatan di awal, tapi bisa jadi, ya, bisa jadi kalau Anda cara jalannya benar, Anda akan cepat belajar. Saya nggak mau pakai kata Anda lah, teman lebih cepat belajar, ya. Saya nggak maksud ngajarin. Jadi bangun bisnis itu bisa jadi nggak kelihatan di awal,
hasilnya ya secara materi, tapi justru kalau bagi saya itu saya kelihatan hasilnya apa, prosesnya. Saya tahu, oh ini proses ini salah, oh ini nggak tepat, dan kalau yang tepatnya seperti ini. Nah, ketika prosesnya yang kita jalani itu tepat, maka hasilnya pun itu akan tepat ya. Nah, sekian sesi sharing tentang mindset. Siapa yang merasakan materi ini bermanfaat, saya harap teman-teman bisa memberikan like ataupun share di video yang ini, karena dengan memberikan like dan share, saya akan tahu bahwa materi yang saya sharing ini sangatlah berguna bagi teman-teman ya, dan itu juga memberikan semangat bagi saya untuk terus memberikan materi-materi yang lebih mengenal lagi ya. Saya akan buat video lainnya tentang hal penting, mindset penting lagi dalam breeding diskus ini, dan itu sudah saya praktekkan ketika saya menjalankan dari awal mulai breeding hingga mencapai 40 tank dalam 4 bulan. Nah, saya tetapkan mindset yang akan saya ceritakan di video berikutnya ya, tentang mindset yang satu ini. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sehingga bisa mendapatkan update dengan cepat dan tidak ketinggalan dari teman-teman lainnya tentang breeding diskus ataupun tentang usaha apapun ya. Kalau mindset ini sebenarnya bukan tentang membangun breeding aja ya, bisa untuk membangun usaha lainnya ya, seperti itu. Nah, oke, sampai jumpa di video lainnya di channel Kaila Diskus, satu-satunya di dunia channel yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa.